Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumu Mujahidin. Seperti biasa di setiap hari Selasa, Tribun Jabar.id selalu menyajikan program Kopi Morning, salah satu program talk show Tribun Jabar.id yang selalu disajikan secara live di media sosial kami, Facebook, Instagram, dan juga channel YouTube kami. Dan di edisi kali ini, Tribun Jabar.id mengundang SMA PGII 2 Bandung dengan tema kita hari ini, kiprah SMA PGII 2 Bandung dalam mencerdaskan masyarakat Kota Bandung dengan melalui lembaga pendidikan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa teman-teman atau Tribuners di luar sana bisa menyaksikan langsung secara live siaran kami melalui media sosial kami, Instagram, Facebook, dan juga channel YouTube. Atau misalnya teman-teman tidak bisa menonton hari ini secara live, bisa juga nanti menyaksikan secara offline di channel YouTube kami ataupun di Facebook kami juga, seperti itu. Baik, seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya sudah mengundang SMA PGII 2 Bandung untuk diskusi hari ini ngopi bareng bersama Tribun Jabar.id. Sudah hadir bersama kami dua narsum. Yang pertama ada Kepala Sekolah SMA PGII 2 Bandung, Pak Dr. Andes Salehudin, HSMPDI. Halo, Assalamualaikum Pak Kepsek. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Pak Mujmu. Waalaikumsalam. Damang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang narasumber yang kedua ada Wakasek Kesiswaan, ada Pak II, Dr. Andes II Supiana. Halo Pak II. Halo. Damang Pak hari ini Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong di mana nih Pak lokasinya? Kayaknya lebih keren daripada studio Tribun Jabar nih Pak. Ini di ruangan studio kita. Kita punya studio mini podcast kita ini di ruangan studio kita. Luar biasa. Ini studio podcastnya SMA PGII 2 Bandung ya Pak ya? SMA PGII 2 Bandung. Oke. Baik, nanti kita coba main Pak ke sana, boleh ya Pak ya? Silakan. Oke. Baik, ngomongin tentang SMA PGII 2 Bandung nih Pak. Saya yakin masyarakat Kota Bandung ini tahu semua SMA PGII 2 Bandung. Ini ada dua ya, SMA PGII itu ada satu, ada dua SMA PGII Bandung. Dan otomatis pasti orang-orang Kota Bandung tahu. Kalau nggak tahu kayaknya keterlaluan ya Pak ya. Cuman saya yakin masih banyak orang juga yang belum tahu tentang sejarah nih Pak. Mungkin langsung saja saya ingin bertanya nih Pak ke Pak Kepala Sekolah, mungkin nih Pak, sejak kapan sih SMA PGII 2 Bandung ini dibangun, didirikan, terus kemudian tokoh-tokoh pendiri SMA PGII ini siapa aja nih Pak yang yang mendirikan SMA PGII Bandung? Ya. Terima kasih Pak Mumu. SMA PGII 2 ini adalah bagian dari Yayasan Pendidikan PGII. Jadi YIP PGII ini mempunyai 5 unit sekolah. Satu SMA 1 dan SMP 1 itu ada di Panatayuda. SMA 2, SMP 2 dan SMK ada di Jalan Pahlawan nomor 17. Jadi sejarahnya Yayasan Pendidikan ini sudah lama berdiri Pak Mumu. Iya. Kalau dilihat dari sejarahnya itu berdirinya tahun 1949. Wow. Berdiri, tapi akte notariskan itu pada tahun 1960. 1960 dan masih berpusat di Panatayuda. Pendirinya tokohnya itu Pak Kiai Haji Wahid Hasyim, waktu itu Menteri Agama. Ada Pak Kiai Haji Jarkasi, ada Pak Kiai Haji Ejen Mutakin, yang dari Bandungnya itu Pak Kiai Ejen Mutakin, dan Sultan Abdul Ghani, dan beberapa tokoh Islam yang pada saat itu peduli terhadap dunia pendidikan. Maka berdirilah Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Islam Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 5 unit yang dikelola oleh YPPGI. Dan setelah Pak Mutakin meninggal, digantikan oleh Profesor Dr. Yusuf Amir Faisal.
Pak Profesor Yusuf Amir Faisal meninggal, diganti oleh Pak Dr. Andos Haji Odang Mukhtar. Oke. Dan Pak Odang Mukhtar kemarin meninggal, diganti oleh Pak Dr. Andos Ahlan Hussein. Dan kebetulan Pak Ahlan kemarin Januari ini meninggalkan kita, sekarang diganti oleh Bapak Profesor Dr. Jam'an Satori sebagai pengurus YPPGI. Oke, baik. Jadi ini udah pertama kali dibangun atau dibentuk itu tahun 1949, artinya 49. 4 tahun setelah kemerdekaan. Ini luar biasa sekali nih Pak. Tapi secara notaris tadi, secara hukum ini tahun 60 ya Pak ya, dicatatkan tahun secara 60. hukum. Jadi dulunya makan pertama-tama berdirinya itu adalah masih Yayasan Muslimin. Jadi berubah menjadi YPPGI tahun 60 dan sekolahnya masih ada di Panatayuda. Tapi tahun 1981 karena animo masyarakat, khususnya masyarakat Muslim Bandung masuk ke PGI, maka didirikanlah PGI 2 pada tahun 1981. Jadi PGI 2 berdirinya 1981. Baik, jadi tadi tidak hanya ada SMA ya Pak ya, tapi tadi ada SMP, terus kemudian SMK. Jadi ada 5 ya Pak, 2 SMA, 2 SMP, dan 1 SMK. Oke, dan lokasinya tadi ada di Panatayuda dan satu lagi di Jalan Pahlawan. Kita di Pahlawan nomor 17. Oke, baik. Ini tak kalah penting, salah satu pendiri daripada SMA PGI ini adalah Pak Wahid Hasyim. Ini adalah mantan Menteri Agama ya Pak ya? Menteri Agama tahun 50-an setahu saya kalau Pak Wahid Hasyim. Baik, tadi tahun pendiriannya di tahun 49, terus kemudian juga secara legal di tahun 60 jadi SMA PGI ya Pak ya. Terus kemudian salah satu pendirinya adalah Pak Wahid Hasyim, terus juga ada Pak Jarkasi, dan juga banyak sekali tokoh-tokoh Muslim Bandung yang ikut mendirikan SMA PGI. Nah, selanjutnya nih Pak, apa yang menjadi sebab didirikan? Tadi Bapak sudah menyinggung sedikit terkait kepedulian terhadap pendidikan. Tapi mungkin alasan apa lagi nih Pak yang menjadi sebab didirikannya SMA PGI ini Pak? Ya, PGI 2. SMA PGI secara keseluruhan PGI didirikan karena keprihatinan tokoh-tokoh Islam. Bahwa khususnya waktu itu di Bandung belum ada sekolah-sekolah yang mewadahi umat Muslim pada khususnya. Kan waktu itu Bandung yang terkenal kan sekolah-sekolah yang berwarna, istilahnya sekolah-sekolah nasional, ya Pak. Karena pada saat berdirinya PGI ini adalah dimotori oleh tokoh-tokoh Masumi pada saat itu. Maka ada untuk didirikan di Bandung ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap kaum muslimin yang butuh pendidikan yang nuansanya adalah kurikulumnya umum, tapi ada nuansa keislaman. Maka muncullah PGI itu. Jadi dari PGI itu kan Persatuan Guru Islam Indonesia. Jadi pendirinya sangat hebat sekali filosofinya Pak Mumu. Persatuan Guru Islam Indonesia. Persatuannya itu adalah ukhuwah Islamiyah, sehingga PGI ini tidak berada pada menginduk kepada salah satu organisasi keagamaan, apakah itu Muhammadiyah, Persis atau NU, tapi adalah majemuk sekali. Di situ disimbolkan dengan persatuan. Guru itu adalah bentuk intelektual, Islamnya itu adalah landasan kita menyelenggarakan pendidikan. Indonesia ini harus mewarnai. Diharapkan nanti orang PGI itu adalah mampu memberikan warna. Jadi nanti kita harapkan bahwa orang-orang PGI itu adalah ilmunya bagus, akhlaknya bagus, kreatifnya bagus, dilandasi oleh nilai-nilai keislaman. Ini moto dari para pendiri kita. Baik, luar biasa sekali. Tadi selain memberikan warna di tengah sekolah-sekolah yang multinasional gitu ya Pak ya, nasional, hadir sebuah sekolah yang tadi kurikulumnya nasional tapi ada nuansa Islamnya seperti itu. Terus kemudian juga tadi filosofi sekali SMA PGI ini adalah Persatuan Guru Islam Indonesia. Ini juga memiliki nilai filosofi yang sangat luar biasa ya Pak ya. Baik, terus kemudian salah satu tadi ini alasannya ya Pak ya. Mungkin saya mau bertanya kepada Pak II nih Pak, setelah
apa namanya, setelah tadi sejarah sedikit disinggung oleh Pak Kepala Sekolah, ini sekarang nih Pak ya, kepada Pak Wakasek Kesiswaan nih Pak, program unggulan di SMA PGI sendiri apa nih Pak? Selain mungkin ada nilai-nilai keislaman, apa nih Pak? Ya, mengenai program unggulan di bidang kesiswaan, ada yang menyangkut bidang akademik, ada yang menyangkut non-akademik. Baik. Ada beberapa yang umpamanya dalam bidang non-akademik di SMA PG 2 berupaya untuk memilih beberapa bidang olahraga dan seni yang menjadi program unggulan. Umpamanya ada basket itu di bidang eskul, ada futsal, pencak silat, itu unggulan-unggulan kami. Di samping ada teater dalam bidang seni. Kemudian di dalam bidang akademiknya kami juga ada bidang khusus bahasa Jerman, Wow. kemudian bidang matematik dan apa kimia ya. Oke, itu ada tambahan dalam bidang eksak. Coba kami melakukan beberapa jam di luar jam tatap muka untuk penguatan pengembangan di bidang akademik. Itu program-program unggulannya. Itu barangkali. Oke, yang baik, tadi di luar jam pelajaran ada juga yaitu tadi apa ya, ekstrakurikuler yang meliputi ya, tadi olahraga, terus kemudian juga ada juga mata pelajaran ya, tadi ada kimia, terus kemudian bahasa Jerman. Ini luar biasa sekali, bahasa Jerman, terus kemudian juga kimia dan juga matematika. Ini artinya di luar jam pelajaran ya, Pak ya? ya, Bisa di luar jam dilakukan. pelajaran. Oke, baik. Terus kemudian bagaimana nih Pak, apa namanya, sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah kepada orang tua, terus kemudian kepada siswa untuk apa namanya, ini loh program-program yang ada di yang ada di SMA PGII. Ya, dalam sosialisasi tentu kami memberikan informasi kepada orang tua, karena di kami itu udah begini Pak, dana pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah itu sudah menyangkut untuk kegiatan ekstrakurikuler baik akademik maupun non akademik. Jadi kami di sekolah itu seleksi siswa-siswa yang punya talenta di bidang baik itu olahraga, seni, demikian pula di bidang akademik itu mereka itu dihimpun lalu dijadikan nanti untuk mampu membawa nama baik sekolah baik dalam event-event tingkat wilayah, tingkat kota, provinsi, kalau tujuannya sampai ke tingkat nasional, mudah-mudahan bisa membawa nama baik sekolah gitu. Itu disampaikan kepada orang tua dengan tanpa biaya apa-apa. Yang perlu mereka itu memberikan dukungannya kepada putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran yang termasuk pada program-program unggulan sekolah itu. Oke, baik. Nah, sejauh ini nih Pak, ini kan itu tadi ya, salah satu program unggulannya adalah apa namanya, ekstrakurikuler, terus kemudian juga tadi apa namanya, pelajaran gitu ya. Salah satunya adalah bahasa Jerman, terus kemudian kimia dan juga matematika. Ini prestasinya, ini kan di luar akademik ya, maksudnya di luar jam pelajaran. Ini Ya, bagaimana nih Pak sejauh ini prestasi siswanya? Alhamdulillah sudah banyak, terutama kemarin yang kami rasakan di bidang pencaksilat, kami sudah meraih beberapa gelar, termasuk di tingkat kota, Jabar, bahkan yang bersifat event nasional. Wow. Kemudian di bidang modeling juga alhamdulillah sudah ada meraih tingkat Asia, kejuaraan Asia. Nah, yang lain-lain itu kami masih berproses di dalam tingkat wilayah, kota, insya Allah sudah merasakan meraih prestasi. Kalaupun tidak bagian yang utama, harapan 2 atau 3 telah kami rasakan itu. Oh, untuk program-program unggulan itu. Oke,
Baik, Pak, ini jadi apa nih Pak yang membedakan SMA PGII dari dulu sampai sekarang dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung nih Pak? Dengan sekolah-sekolah lain? Mungkin gini Pak ya, saya tambahkan nanti dari Bayi tadi, bahwa ketika orang tua mendaftarkan siswanya ke kita akan berikan garansi kepada mereka dengan program unggulan kita. Oke. Program unggulan akademik itu, kita sekarang ini berusaha maksimal agar anak-anak yang ada di kita itu semakin tahun, semakin meningkat masuk ke perguruan tinggi. Kita coba ketika mereka datang ke kita tanya, kamu nanti ingin melanjutkan kemana? Kamu nanti akan kita arahkan dan yang lainnya. Dan semakin tahun, alhamdulillah, untuk tahun sekarang ini, masuk ke perguruan tinggi itu sudah 38% ya, ke perguruan tinggi negeri tentunya, melalui SMPTN, SBMPTN, dan UM. Dan ini satu garansi kita buat orang tua, unggulan kita. Yang kedua adalah kan kita motonya itu atau visinya kan sekolah bermutu, bermartabat dan terpuji. Nah, mutu harus secara akademik kita tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah lainnya tentunya, karena kita memakai kurikulum umum. Kita sama dengan kurikulum yang lainnya, termasuk akreditasi sekolah kita, dan termasuk sarana dan prasarana yang kita, saya kira untuk SMA PG 2 sudah jauh lebih baik jika dibanding dengan sekolah yang lain. Yang kedua tadi seperti kata Pak I, keunggulan kita adalah kreativitas anak-anak kita. Jadi di sini akademik, kreativitas, tentu keagamaan. Keagamaan di kita ini bahwa standar minimalnya yang kita inikan kepada anak-anak yang datang ke kita, karena beberapa siswa yang masuk ke kita kan tidak dari sekolah SMP-nya yang Islam tentunya kan ya. Maka tujuan kita, alumni kita itu pertama akademiknya bagus, ibadahnya benar ibadah secara ritualnya, dan membaca Al-Qur'annya harus benar fasih. Jadi paling tidak siswa kita ilmunya bagus, akhlaknya berakhlakul karimah, yang ketiganya dia tampil di masyarakat nanti menunjukkan bahwa saya adalah alumni PGI yang akademiknya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya. Jadi ini makanya di PGID ini adalah unggulan kita di dalam bidang agama. Kita itu pembelajaran agamanya itu 9 jam, Pak. Oh, baik. 9 jam. Jadi kurikulum umum itu 3 jam, ditambah nanti ada pelajaran PTAKI bagi siswa yang datang ke kita itu belum bisa baca Quran. Tahun pertama dia harus bisa baca Quran. Nah, bagi siswa yang kita ada beberapa dari boarding school ke kita, maka kita wadahi. Di kita itu ada tahfidz Quran. Jadi ada tahfidz Quran, terus ada beberapa mentoring dan kegiatan-kegiatan keislaman, ada KRI dan yang lainnya. Dan secara ritual anak-anak kita itu harus melaksanakan ibadah di sekolah kita itu, duhur, asar itu, kalau tatap muka itu mereka harus sholat di kita. Oke, baik. Jadi ada pelajaran tambahan nggak sih Pak terkait masalah pelajaran keislaman, misalnya ada fikih. Setahu saya misalnya ada selain pelajaran agama Islam gitu Pak, secara umum ada lagi nggak sih Pak pelajaran tambahan lagi selain tadi monitoring, kajian ya? Ada baca tulis Al-Quran, ada baca tulis Al-Quran, ada akidah akhlak, ada ibadah, kan gitu. Ada 9 jam mata pelajaran keagamaan, ditambah nanti ada ekskul keagamaan, ada KRI, terus ada kegiatan-kegiatan fikih wanita. Itu nanti kalau hari Jumat itu siswa kita yang putra itu belajar sholat Jumat, sementara siswa putri itu mereka fikih nisa itu dan kreatifnya ada dibina oleh guru-guru yang putri juga. Oke, baik. Jadi memang ada pelajaran tambahan tadi 9 jam pelajaran Islam ya Pak ya, pelajaran khusus agama Islam tadi ada fikih, akidah akhlak, terus kemudian juga baca tulis Al-Quran dan lain-lain. Ini luar biasa sekali. Jadi tadi pembedanya adalah selain cerdas dalam akademik secara pelajaran gitu ya, tapi juga memiliki akhlakul karimah yang baik ya Pak ya. Oke.
Selain itu nih Pak, sampai sekarang ada berapa banyak siswa untuk tahun ini Pak? Sekarang siswa kita 316 orang, Pak. 316 orang itu untuk kelas 1, Ya, 2, 3 ya Pak? 316 orang. Oke, ini tiap tahun ada penambahan atau enggak nih Pak? Apa namanya kuota daripada siswanya? Karena dari kita sesuai dengan sarana yang ada, Pak. Kita itu sekarang ini menetapkan bahwa per rombel itu maksimal 6. Oke. Maksimal 6 rombel, Pak, untuk SMA itu. Jadi semuanya nanti paralel itu 18 rombel yang kita harapkan untuk tahun ini. Oh, jadi setiap Nah, angkatan itu 14 kelas gitu ya Pak? 18 kelas, Pak. 16 kelas, wow luar biasa banyak sekali ya Pak ya? 18 kelas, ya. Oke, Pak, tadi dengan salah satu dengan adanya tambahan pelajaran Islami 9 jam ini, terus kemudian juga ada pelajaran biasa, akademik biasa ini ada beban tersendiri nggak sih Pak buat siswanya? Kayaknya nggak enjoy aja anak-anak kita. Oke. Karena pembelajaran kita itu dari kelebihan dengan sekolah-sekolah yang lain, Pak. SMA PGI 2 itu kita masuk setengah 7. Oke. Kita masuk setengah 7 dengan udah dari dulu PGI itu setengah 7 untuk mengantisipasi kondisi kemacetan Kota Bandung. Kota Bandung. Yang kedua, untuk mengantisipasi anak-anak kita kalau sudah sholat subuh sudah langsung ke kampus gitu loh. Tidur lagi ya Pak ya? Nah, tidak ketiduran lagi gitu. Nah, sampai kita pembelajaran itu jam 15.30, setengah 4. Oke. Jadi setengah 4 itu nanti anak-anaknya itu selesai sholat asar berjamaah, baru mereka pulang. Bagi yang pulang, terus yang mau kegiatan ekskul dan yang lainnya kita batasi sampai sebelum maghrib. Itu. Oke, baik. Pak, ini terkait sekarang kan di masa pandemi ini sekolah pada tutup ya Pak ya, maksudnya tidak melakukan tatap muka di sekolah. Nah ini nih seperti apa nih Pak, apa namanya pembelajaran atau KBM yang berlangsung selama pandemi di SMA PGI 2 Bandung nih Pak? Iya. Pertama gini Pak, kita itu antara tatap muka dengan PJJ hanya beberapa perbedaan tentunya. Pertama masalah waktu, Oke. yang kedua masalah kehadiran murid. Kalau di kita itu kalau tatap muka kan guru bertatap muka dengan siswa. Kalau zaman PJJ ini gurunya tetap mengajar dari kelas karena kita sudah fasilitasi audionya dengan anak-anak kita dan anak-anak kita belajar di rumah. Oke. Sesuai seperti tatap muka, mulai dari absensi, mulai dari segala pembelajaran, guru-gurunya menjelaskan di papan tulis kan gitu, menjelaskan di ini anak-anaknya selalu terus kita kita berikan pelayanan maksimal. Oke. Walaupun mungkin dari sisi waktu ya pasti ada perbedaan dengan tatap muka. Oke. Karena kondisi apa nih Pak pandemi. perbedaannya dari sekolah tatap muka biasa terus kemudian di era pandemi ini, di masa pandemi ini jadi berapa jam nih Pak masa belajar siswa di PGI? Masa belajar itu kan sesuai dengan aturan pemerintah kan nggak lebih dari 4,5 jam ya. Oke. Jadi kita bikin itu per hari itu kita masuk itu 6:30 sampai jam 10. 6:30 sampai jam 10. Nah ini kan pertimbangan pertama mungkin termasuk sarana siswa kita juga kita perhitungkan. Tapi alhamdulillah PGI itu kemarin itu karena masa pandemi ini karena kemurahan hati yayasan mengembalikan kembali kepada siswa kelas 11 dengan kelas 12 itu 5% untuk siswa untuk mengantisipasi PJJ. Jadi kemarin itu 1,2 M itu dikembalikan kepada siswa untuk membeli kuota ya Pak ya? Iya, kuota itu. Oke, jadi selama pandemi ini ada pembatasan jam pelajaran yang biasanya tadi dari jam 6:30 sampai jam 4:30 ya Pak ya? Jadi ya, sekarang cuma 4 jam karena memang peraturan dari pemerintah dan juga keterbatasan daripada teknologi. Ini kalau misalnya seharian bisa-bisa ngehang ya Pak ya? Handphonenya iya. atau laptopnya. Kasihan kan anak-anak kita juga kan kasihan orang tuanya. Oke, kuotanya nanti boros ya Pak ya? Oke, baik. Nanti sebelum kita lanjut ada sedikit testimoni dari dari siswa-siswi SMA PGI. Tribuners silakan saksikan testimoni dari SMA PGI 2 Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Montel Katias dari SMA PGI 2 Bandung, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman menarik saya ketika bersekolah di SMA PGI 2 Bandung. Hal pertama yang saya rasakan dan teman-teman saya rasakan yaitu merasa nyaman sekali ketika sekolah di SMA PGI 2 Bandung karena guru-gurunya yang asik dan sangat peduli ketika kita sedang kesusahan. Pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru SMA PGI 2 Bandung dapat diterima baik oleh kita sebagai murid. Tapi ada suatu saat sih ketika kita bingung sama satu pelajaran. Nah, walaupun kita bingung, kita bisa bebas nanya sama guru-guru di SMA PGI 2 Bandung. Jadi kita kayak gak usah kebingungan lagi karena guru-guru siap buat ngejawab kita di luar jam pelajaran sekolah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Meswara Permana, kelas 12 IPS. Saat ini saya bersekolah di SMA PGI 2 Bandung. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya bersekolah di sana. Nah, fasilitas yang pertama yang saya dapatkan adalah lingkungan. Yang kedua adalah lapangan. Yang ketiga adalah laboratorium yang sangat lengkap dan ada 4 jumlahnya. Mulai dari lab bahasa, lab fisika, lab kimia, dan lab komputer. Lengkap dengan peralatannya yang dapat kalian pakai gratis, juga ada internet yang gratis, dan lengkap juga untuk kalian olahraga. Di lapangan ada fasilitas seperti bola basket, bola voli, net, juga ada meja tenis meja. Di sana juga ada gawang yang dapat memudahkan kalian untuk menunjang bakat kalian dalam bidang olahraga. Tentunya di tiap kelas ada proyektor atau infokus yang dapat kalian pakai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, yang dapat mempermudah kalian juga. Tidak harus menulis, guru tidak perlu menerangkan via papan tulis, harus menulis dan lain sebagainya, hanya share PowerPoint. Itu sangat memudahkan sekali. Sama halnya seperti saat ini sedang pandemi, kita belajar KBM via online atau Google Meeting yang sedang dialami oleh PGI 2 sekarang. Nah, saya belajar via Google Meeting selama seminggu, dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pukul 7 hingga pukul 9.30. Nah, di situ kita dapat penjelasan materi yang harusnya kita dijelaskan di sekolah, namun karena pandemi, ya kita dijelaskannya via Google Meeting, dan itu juga didukung 100% oleh sekolah. Ada juga kuota gratis dan lain sebagainya. Nah, sekarang PGI 2 Bandung sedang membangun gedung baru. Di sana ada nambah-nambah kelas dan juga lahan parkir yang semakin luas dan gratis, tidak dipungut biaya sama sekali untuk tempat parkirnya. Nah, kelas makin nambah, fasilitas makin bagus. Tentunya itu bakal menunjang kalian dalam bersekolah di SMA PGI 2 Bandung. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang fasilitas yang saya dapatkan, yang saya rasakan selama bersekolah di sana. Terima kasih. Wah, luar biasa, lengkap sekali tadi testimoninya dari siswa-siswi SMA PGI 2 Bandung. Tadi yang pertama saya catat adalah hubungan siswa dan juga siswa dan juga guru-gurunya ini kayak sangat dekat nih Pak. Ini seperti apa nih Pak selama ini? Apakah hanya cuman ngajar sebagai guru dan juga murid atau seperti apa? Tapi tadi seperti ada lebih chemistry-nya lebih dekat gitu Pak antara murid dan siswa. Seperti apa nih Pak sebenarnya metode pengajarannya? Ya. Kita kan moto kita di sini adalah seolah-olah sekolah kita ini adalah sekolah umum tapi bernuansa pesantren Pak. Oke. Karena pesantren itu kan suasananya tadi di situ harus memartabatkan semua sivitas, baik siswa, baik orang tua, baik siapapun yang menggunakan kita harus kita layani dengan baik maksimal. Jadi berdasarkan nilai-nilai keislaman. Misalnya ada anak kita yang nakal, bukan berarti dia divonis bahwa dia nakal, tapi kita bawa, kita bimbing, kita arahkan dan yang lainnya. Jadi boleh jadi perubahan itu kita ingin tidak drastis ya, kita lihat nanti. Karena banyak alumni-alumni kita yang boleh jadi mereka mungkin waktu sekolah di kita ini karena kedekatan dengan guru-gurunya, apa yang dia dapatkan berubah drastis ketika dia sudah menjadi alumni. Tiba-tiba datang, Pak, saya sudah jadi ustadz, Pak, saya sudah begini ya, dan yang lainnya. Ini kedekatan, ya kedekatan kita dengan dengan siswa. Guru-gurunya juga kita sudah berusaha maksimal bahwa guru itu tidak hanya tugasnya mengajar, tapi sebagai contoh, sebagai akhlak dan yang lainnya. Apa yang kita programkan ya kita lakukan. Misalnya kita menganjurkan anak-anak kita sholat berjamaah, maka semua
sivitas akademi baik dari satpam, karyawan, guru-guru pun ketika sholat duhur ya kita semuanya ditinggalkan tempat kerja kita, semuanya kita berjamaah di masjid. Ini kan sebagai pembuktian bahwa apa yang kita terapkan, guru sebagai yang patut ditiru ya harus memberikan contoh teladan. Insya Allah bahasa-bahasa yang kurang baik itu tidak akan didapatkan oleh anak-anak kita. Oke, baik. Jadi tadi ini ya Pak ya, akrab sekali antara siswa dan guru, nggak Ya. cuma sebagai siswa, statusnya sebagai siswa dan guru aja, tapi juga mungkin lebih ke keluarga juga kali ya Pak ya. Bisa saya tandai seperti itu. Dan Ya, termasuk dengan orang tua. Karena kita itu ada program kita itu setiap sebulan sekali setiap kelas harus bersilaturahmi ke orang tua Dari siswa pengajian. dengan pengajian kelas. oh, Jadi pengajian kelas itu bersilaturahmi kepada orang tua. Jadi setahun itu 12 orang tua bisa dikunjungi oleh kelas yang sama tentunya kan gitu. Jadi ini sebagai silaturahmi kita, ukhuwah kita, dan masa pandemi ini kita mengadakan pengajian pengajian dengan orang tua dengan siswa sebulan Oke. sekali. secara online Untuk ya Pak ya? Iya, online. Oke, baik. Tadi selain testimoni tentang kedekatan antara siswa dan juga siswa dan juga guru, siswa SMA PGI juga tadi merasakan banyak sekali fasilitas yang didapat di SMA PGI. Tadi ada lapang, terus kemudian juga gedung yang sedang dibangun, dan terakhir tadi ada lab yang sangat lengkap. Ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak, ada apa aja sih Pak di SMA PGI ini Pak, sampai excited banget tadi siswa menjelaskannya. Alhamdulillah Pak, ini karena karunia Allah dan kedermawanan yayasan mungkin ya. Karena gini Pak, yayasan kita ini yayasan kita ini tidak ada pemilik Pak. Oke. Jadi kelebihan PGI itu tidak ada pemilik, ada pengurus. Tentunya PGI ini adalah punya umat. Dan yayasan selalu mengatakan bahwa apa yang kita dapatkan dari umat harus dikembalikan kepada umat. Baik. Dengan proses menyediakan sarana maksimal. Dan alhamdulillah untuk sekolah kita tahun ini ya sekolah-sekolah yang di luar kita sudah kerepotan untuk mendapatkan dana. Alhamdulillah tahun ini kita bisa membangun Pak. Subhanallah. Kita lagi ngebangun sekarang di sini untuk menyempurnakan sarana-sarana yang budgetnya cukup lumayan Pak. 10 miliar Wow. kita gelontorkan untuk membangun fasilitas yang ada di SMA PGI 2. Oke, jadi sedang Dan membangun semua ya, Pak ya? fasilitas mulai dari parkir basement yang sudah luas sekarang kan gitu. Dia 2 tingkat parkir kita kan. Terus ada aula yang sangat bagus gitu kan. Ada ruangan-ruangan yang representatif dengan kegiatan-kegiatan persekolahan nanti yang akan menunjang kualitas pelayanan terhadap siswa kita. Dan insya Allah nanti seperti tadi yang dikatakan oleh Pak I, bahwa anak-anak kita harus kreatif. Jadi sarana-sarana itu harus diberikan kepada mereka untuk kreativitas mereka. Anak-anak harus merasa terwadahi ya Pak ya? Ya, terwadahi. Oke. Dan kita tetap beristiqomah kepada orang tua juga. Bapak Ibu, ketika Ibu membayar uang sekolah, ini adalah kita gunakan untuk pembangunan. Dan ini merupakan jariah Bapak Ibu untuk pembangunan. Tidak hanya menyekolahkan anaknya, tetapi Bapak Ibu dapat pahala dengan memberikan sumbangan pembangunan terhadap sekolah melalui pembayaran uang sekolah. Seperti itu. Kita Insya Allah lipat. amanah ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, ini balik lagi tadi tentang pandemi, masih ada nih Pak pertanyaan. Jika tadi kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, guru berada di sekolah mengajar di di whiteboard secara langsung gitu, terus kemudian murid di rumah secara online. Ini ada kesulitan tersendiri nggak sih Pak di tengah pandemi ini? Apa nih Pak kalau boleh kesulitan selama pandemi? Ya. Kesulitan yang kita dapatkan itu dari sisi siswa ialah pertama bahwa semuanya kan jaringan tidak sama Pak ya. Oke. Bahwa ada anak-anak kita yang kadang sinyalnya, ada yang kadang-kadang listriknya mati kan itu, dan yang lainnya kan gitu. Ini mungkin satu tantangan buat kita. Yang keduanya karena mungkin di rumahnya tidak ada yang ngawasin, orang tuanya pada kerja gitu. Ketika misalnya pembelajaran itu dimulai, dia masih belum bangun dan yang lainnya.
Tapi kita antisipasi itu, kita telepon orang tuanya, kita telepon Oke. siswanya gitu. Ini sudah mulai belajar gitu kan. Ada satu dua lah yang mungkin kekurangan kuota, terus jaringan dan yang lainnya. Itu kesulitan secara teknis yang kita dapatkan dalam PJJ ini. Oke. Tapi secara mayoritas insya Allah terpenuhi. Untuk tingkat absensi sendiri nih Pak selama pandemi baik atau seperti apa nih Pak? Insya Allah baik Pak. Ada satu dua lah, karena kita memang absensinya online kan gitu. Ketika misalnya dia tidak belajar itu, misalnya kita kan harus komunikasi dengan orang tua juga. Siswa Oke. kita wali kelas itu setiap hari harus berkomunikasi dengan orang tua. Jadi sebelum dia tidak ikut belajar karena sakit dan yang lainnya, sebelum masuk itu orang tuanya sudah nge-WA kepada orang tuanya, anak saya lagi sakit atau ada hal-hal yang lain itu ada. Tapi nggak lebih lah 3-2% lah yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Oke, baik Pak, ini menyinggung terkait persiapan apa namanya KBM tatap muka yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri Pak Nadiem Makarim ini KBM tatap muka ini di tahun ini katanya di bulan Juli. Gimana nih Pak? Kepala sekolah Pak Wakasek setuju atau enggak nih Pak adanya KBM tatap muka tahun ini? Sebetulnya kita tahun kemarin juga sudah siap Pak. Oke. Kita itu sudah bikin angket kepada semua orang tua. Mm-mm. 82% orang tua setuju anaknya tatap muka. Wow. Kita sudah siapkan semua dari sana prasarana kesehatannya, dari segi sarana yang kita ini kan jadwal sudah kita buatkan gitu. Cuma kan waktu itu ada aturan dari kita sudah disupervisi Pak, sudah disupervisi bahwa kita layak mengatakan KBM tatap muka. Cuma dengan syarat wilayah setempat atau pemerintah setempat memberikan izin. Karena kemarin itu kan tidak ada izin dari khususnya dari kecamatan, termasuk juga dari wali kota, maka kita tidak melaksanakan itu. Kemarin kita sudah siap sekali mengadakan tatap muka. Oke. Dan bagi kita, insya Allah ketika nanti bulan Juli dibuka tatap muka, kita sudah siap banget untuk memfasilitasi semua sarana yang ada. Oke. Bagaimana nih Pak protokol kesehatan yang diterapkan di SMA PGI ini Pak selain ya 3M itu seperti apa nih Pak? Nanti kan muridnya banyak nih, terus kemudian juga dalam satu waktu atau seperti apa nih Pak sistemnya nanti kalau misalnya di bulan Juli nanti KBM tatap muka dilaksanakan di PGI 2 Bandung. Gini Pak, sarana protokol kesehatan kita, pertama tempat cuci tangan itu dengan lengkap peralatannya itu di setiap jajar itu, di setiap kelas itu ada. Terus di lapangan itu ada. Terus untuk tempat untuk semprot siswa ketika masuk itu. Terus sampai sekarang ini juga kita tetap menggunakan hal itu, termasuk juga ukur suhu dan beberapa hal seperti itu, dan termasuk juga di setiap kelas itu ventilasinya harus bagus, jaga jaraknya juga harus sudah siap dan yang lainnya. Dan insya Allah fasilitas kita mendukung Pak. Oke. Fasilitas kita mendukung dan termasuk juga kemarin kita mengantisipasi minta kepada orang tua. Waktu kemarin itu kan kalau misalnya anak-anaknya tatap muka, apakah orang tua sanggup mengantar jemput anak-anaknya ke sekolah? Semua orang tua yang mengatakan tatap muka mereka sanggup. Karena yang kita khawatirkan itu kan ketika anak-anak ini adalah mereka pakai angkutan umum, terus mereka setelah pulang sekolah kemana dulu, itu yang kita khawatirkan. Kalau di sekolah mah insya Allah Pak. Oke. Protokol kesehatan itu kita sudah antisipasi sedemikian rupa. Oke. Tadi sebanyak 82% orang tua siswa menyetujui untuk digelarnya KBM tatap muka ini. Sisanya Pak sekitar 18% orang tua ini seperti apa nih Pak? Apa yang dikeluhkan dan apa yang menjadi sebab pihak orang tua tidak setuju adanya KBM tatap muka? Pertama mah katanya menunggu aturan dari pemerintah. Oke. Yang kedua masih trauma katanya karena ada di lingkungannya terpapar COVID, masih ada hal-hal seperti itulah alasannya. Oke. Kan itu.
Baik, berarti SMA PGI 2 Bandung siap menggelar KBM tatap muka di Juli nanti jika misalnya memang Insya Allah. aturannya sudah final ya Pak ya? Insya Allah siap. Oke, baik. Terakhir nih Pak, saya ingin tanya terkait apa ya hal-hal yang menjadi target dari apa namanya SMA PGI 2 Bandung Pak di masa depan untuk siswa-siswinya seperti apa nih Pak? Target dari SMA PGI untuk siswa. Target pertama untuk kelas 12, karena mereka kebetulan sekarang lagi ujian sekolah, Pak. Kelas 12 ini ujian sekolah secara online, karena kita punya program yang bagus. Yang kedua, insya Allah mereka bisa tuntas belajar maksimal di kita, walaupun dengan kondisi PJJ. Yang kedua, mudah-mudahan tahun ini jauh lebih banyak siswa SMA PGI 2 ini yang masuk ke perguruan tinggi, diterima di perguruan tinggi, walaupun kondisi pembelajaran PJJ. Insya Allah kita tetap berdoa seperti itu, dan kita bikin program kepada anak-anak kita yang kelas 12 ini, kita coba untuk memberikan tambahan, TO, dan yang lainnya, kita fasilitasi mereka. Dan insya Allah mudah-mudahan berhasil melalui SMPTN, SBMPTN, dan UM nanti. Ada peningkatan lah dari tahun kemarin. Oke, jika tahun kemarin ada 30% siswa-siswi SMA PGI 2 Bandung lolos ke SMA lolos ke PTN, tahun ini ada target mungkin Pak, ada berapa penambahan? Kita tambah nggak muluk-muluk, kita berharap 35%. 35%. Naik 5% lah. Ini tersebar di Kota Bandung saja atau di mana aja nih Pak, kalau boleh tahu? Siswanya? Siswanya berasal dari berbagai daerah, Pak. Jadi dari siswanya itu berasal dari ada yang dari Riau, ada dari Sumatera, ada yang dari Lampung, dari Kalimantan gitu. Wow, luar biasa. Dan sekarang ini juga yang PPDB yang sudah daftar dari luar kota itu udah ada 5 orang. Wow, yang dari mana Palu, aja nih, yang Pak? dari Padang gitu. Wow, luar biasa. Ini persiapan PPDB sendiri seperti apa nih Pak? Kapan dan kemudian prosesnya seperti apa? Apanya, Pak? PPDB Pak, persiapan. PPDB. APAI yang ketua PPDB-nya Baik. di KUPAI. Kami sudah melaksanakan kegiatan proses PPDB itu dari bulan Oktober ya. Melakukan berbagai sosialisasi ke masyarakat, baik melalui secara manual, pemasangan spanduk, pamflet dan brosur, kemudian juga secara sosial media melalui WA dan semuanya, IG, Facebook, itu sudah sekarang sedang gencar-gencarnya mulai Januari kami melaksanakan itu. Lalu penguatannya kami melakukan sosialisasi dan MOU dengan sekolah-sekolah sasaran kami. Kemudian juga kami melakukan penguatan sosialisasi PPDB ini ke daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong terbanyak peminat SMA PGI 2 setiap tahunnya. Wow. Itu setengah dilaksanakan dengan terus-menerus, dan alhamdulillah sampai saat ini kami tidak patah semangat ya, belum patah, mungkin akan terus meningkatkan semangat. Mudah-mudahan paling tidak 5 rombel sekarang untuk masuk ke SMA PGI tercapai sebagaimana ditargetkan oleh yayasan itu. Itulah barangkali di dalam kegiatan proses PPDB kami sudah melaksanakan jauh-jauh, dan mudah-mudahan nanti di bulan Mei ya atau sampai Juni diharapkannya PGI 2 sudah tutup. Sudah sebelum negeri dibuka kami sudah memenuhi targetnya gitulah. Oke. Tadi targetnya 5 rombel ya Pak ya? Ya, 5 rombel. Ya. Oke, kalau tadi di awal disebutkan 16 itu total ya Pak ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya? 11, 11, 12. Gimana? Fasilitas kita itu 6 rombel, Pak. Oh, 6 jadi rombel. 18 ruangan pelatihan kita. Ya kalau misalnya bisa target maksimalnya itu 6 rombel. Oke. Karena sekarang mengeluarkan 3 rombel. Karena mudah-mudahan menambah tahun ini 2 rombel paling tidak. Mudah-mudahan bisa sampai ke 6. Itu aja harapan maksimal 6 gitu. Tapi paling tidak 5 rombel itu yang telah kami usahakan, mudah-mudahan paling tidak 5 rombel. Karena yang keluar sekarang kelas 12 adalah 3 rombel. Gitu. Mudah-mudahan ada tambahan 2 rombel. Gitu.
Oke, baik. Jadi nanti diharapkan bulan Juli udah selesai ya Pak ya. Ketika dibuka Ya, ini bulan Juli. udah selesai karena sosialisasinya sudah gencar dilakukan sejak Oktober tadi. Oktober, Sejak Oktober ya. Oktober tahun lalu sudah dilakukan sosialisasi. Baik, Ya, tahun lalu. luar biasa sekali ngopi kita hari ini, tapi kopinya nggak ada nih Pak. Dari tadi ini judulnya kopi morning tapi nggak minum kopi nih Pak, kebetulan. Nanti Pak di sini ngopi-ngopi benerannya. Oh, nanti ngopi benerannya nggak secara online ya Pak ya. Bisa Baik, bersilaturahmi ke kita di sini. oke, mungkin nanti kita main ke sana ya Pak ya, ke SMA PGI 2 Bandung. Luar biasa sekali hari ini obrolan kita atau diskusi kita tentang SMA Kiprah SMA PGI 2 Bandung dalam mencerdaskan masyarakat Kota Bandung melalui lembaga pendidikan. Ini luar biasa sekali. Tadi kita sudah menyinggung sejarah SMA PGI yang dibangun sejak tahun 49, 5 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, tapi secara notaris atau secara hukum diresmikan tahun 60-an ya Pak ya. Dan salah satu tokoh pendiri daripada SMA PGI 2 Bandung ini adalah Wahid Hasyim. Ini adalah beliau mantan Menteri Agama tahun era 50-an ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Terus kemudian juga tadi ada banyak sekali, salah satunya ada Pajar Kasih. Ini juga salah satu tokoh di Bandung yang luar biasa. Terus kemudian terkait SMA PGI 2 Bandung ini banyak sekali kegiatannya tadi sangat banyak dari mulai sekolah dari pagi sampai sore 4:30, terus kemudian juga ada pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler, tadi ada bidang olahraga, terus kemudian juga ada bidang mata pelajaran, ada kimia, matematika, dan juga bahasa Jerman. Selain itu di tengah pandemi, SMA PGI 2 Bandung juga ikut menyesuaikan diri ya Pak ya, karena memang dituntut untuk beradaptasi dengan pandemi, yaitu melaksanakan secara rutin KBM secara online. Jadi 4 jam setiap harinya dari pukul 7 sampai pukul 10 ya Pak ya. Oke, terus kemudian juga ini yang tak kalah pentingnya, kalau SMA PGI 2 Bandung ini siap melaksanakan KBM tatap muka di era pandemi ini, dan tahun kemarin juga sebenarnya udah siap. Dan tahun ini ada wacana KBM tatap muka dilaksanakan di bulan Juli seperti yang disebut oleh Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim, dan lagi-lagi SMA PGI 2 Bandung siap menggelar KBM tatap muka. Tadi sekitar 82% orang tua menyatakan untuk siap melaksanakan tatap muka, KBM tatap muka. Terus kemudian juga terkait PPDB sudah dilakukan untuk tahun ini ya Pak ya. Dari sejak sosialisasi sudah dilakukan sejak bulan Oktober, terus kemudian juga penguatan di bulan Januari dan Februari, dan target 5 rombel. Syukur-syukur ada 6 rombel ya Pak ya di tahun ini, luar biasa. Dan fasilitas yang tadi sudah disebutkan di testimoni, ada banyak sekali fasilitas dari mulai gedung, terus kemudian juga lab, dan juga fasilitas mengajar, ada di setiap kelas ada proyektor seperti itu. Ini luar biasa sekali, sehingga tidak salah kalau misalnya SMA PGI 2 Bandung ini menjadi SMA favorit di Kota Bandung. Baik, Pak Saleh dan juga Pak Ii, mungkin closing statement nih Pak buat SMA PGI ini Bandung, bagaimana nih Pak? Silakan closing statementnya, Pak Ii dan juga Pak Saleh, silakan. Bagi orang tua yang ingin mempercayakan putra putrinya ke kami tunggu kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh orang tua nanti, SMA PGI 2 bisa memberikan layanan yang maksimal untuk mencapai cita-cita cita-cita anak dan orang tuanya. Insya Allah Bapak Ibu tidak ada merasa, jangan ragu untuk bergabung dengan kami. Insya Allah dengan Bismillah kami akan memberikan layanan yang terbaik buat putra putrinya, yang insya Allah nanti anaknya menjadi orang yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Islam kepada kita. Oke.
Amin. Silakan Pak II mungkin ada penambahan. Ada. Saya kepada orang tua, paling tidak khususnya masyarakat Muslim yang ada di Kota Bandung, umumnya yang ada di Jawa Barat, kalau ingin anaknya tidak sekedar pintar, tapi kita mengharapkan anak yang soleh, yang bermanfaat dunia akhirat, ya sekolahkan di SMA PGI 2. Karena komitmen kami, apa yang kami bisa untuk membahagiakan orang tua dunia dan akhirat adalah membina dan membentuk putra-putrinya yang tadi dikatakan beriman, berilmu, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Dan pengalaman kami di SMA PGI 2, terkesan SMA PGI 2 menjadikan sekolah keturunan ya. Dan kalau sudah nenek moyangnya di sini, terus ke cicitnya, cucu cicitnya di sini, karena mereka merasakan ada efek yang positif berkat menyekolahkan di SMA PGI 2. Bukan sekadar sukses di bidang duniawi, tapi juga dia sukses menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, dan berbakti berguna di lingkungan masyarakatnya, bahkan yang lebih jauh. Putra putrinya banyak yang punya peranan lebih hebat untuk dibutuhkan oleh masyarakat. Itu barangkali sekali lagi kami mengajak, yuk putra putrinya sekolahkan di SMA PGI 2. Insya Allah kami bertanggung jawab mengemban amanah itu bersama-sama membentuk putra putrinya yang berakhlakul karimah. Demikian barangkali. Oke, baik. Terima kasih Pak Saleh dan juga Pak II selaku Kepala Sekolah dari SMA PGI 2 Bandung dan Wakasek Kesiswaan SMA PGI 2 Bandung. Demikian Tribuners Copy Boarding edisi Selasa 16 Maret 2021. Saya Mumu Mujahidin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.